Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Nabil Fadilah bersama teman-teman saya yang ada Izwar Zuhdi, ada Filemon dan Muhammad Sultan Pasa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi prediksi harga laptop menggunakan regresi linier, ya, yang akan dilanjut oleh Filemon Marcelano. Untuk latar belakang dari perkembangan dari produk elektronik saat ini semakin maju dengan majunya suatu produk laptop yang berbagai macam varian komponen yang berkualitas membuat masyarakat ingin membeli. Dalam hal ini laptop merupakan salah satu jenis komputer yang banyak diminati oleh masyarakat. Harganya semakin terjangkau dan memiliki mobilitas yang tinggi menjadi alasan paling kuat masyarakat untuk memiliki sebuah laptop. Kegiatan yang umumnya menggunakan perangkat teknologi informasi seperti pengolahan data, penjualan dan pembelian dan lain-lain dapat dilakukan menggunakan laptop. Kebingungan masyarakat dalam menentukan prediksi harga yang sering terjadi pada saat ini dalam pembelian laptop disebabkan karena konsumen dihadapkan pada pilihan-pilihan beberapa komponen yang berbeda-beda dengan keunggulan masing-masing, dan konsumen kurang mendapat pemahaman dan informasi yang cukup terhadap kelebihan atau kekurangan dari setiap komponen yang ada. Selain itu, konsumen juga dihadapkan pada menumpuknya informasi yang diperoleh mengenai komponen-komponen tersebut, sehingga konsumen menjadi semakin sulit dalam menentukan dan memilih komponen yang terdapat di laptop. Lanjut, Pak. Nah, di sini tuh ada rumusan masalah itu sendiri dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang tersebut mengenai harga pasar pada laptop dengan menggunakan metode klasifikasi dan prediksi pada harga laptop dengan menggunakan model regresi linier. Lanjut, Pak. Nah, batasan masalah di sini itu menentukan pembahasan yang terarah gitu untuk memfokuskan penulis agar berjalan dengan baik dengan memberikan batasan masa yang diteliti. Nah, di sini tuh fokusnya pada yang pertama itu ada menentukan kualitas prediksi barang yang baik. Terus yang kedua itu data yang diambil menggunakan data laptop price. Terus yang ketiga, data yang diolah dalam penelitiannya menggunakan metode klasifikasi. Yang keempat, software tool yang digunakan saat ini proses nanti menggunakan Jupyter Notebook dan Visual Studio Code yang bakal nanti akan digunakan dalam penentuan harga nanti dalam laptop price nanti. Lanjut. Kemudian di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini membantu mengklasifikasikan data agar menemukan target harga yang pas pada konsumen. Dan manfaat penelitian sendiri itu adapun yang terkandung dalam penelitian ini: 1. Membantu dan mempermudah suatu konsumen pada prediksi harga laptop yang baik dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengetahui spesifikasi laptop itu sendiri dengan menempelkan price pada laptop. Nah, metodologi penelitiannya dalam penelitian ini bersifat komparatif, melakukan analisis komparatif dan deskriptif kuantitatif. Untuk prediksi klasifikasi harga laptop untuk produsen baru berdasarkan faktor-faktor yang dianggap berpengaruh dalam kisaran harga laptop. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat faktor-faktor yang diklasifikasikan sebagai variabel input dan variabel output. Kemudian di bawah ini ada tabel. Di sini ada nama variabel, keterangan, nomor dan nama variabel keterangan nih. Untuk variabel inputnya itu, di sini itu ada terkait merek laptop, tipe laptop, terus RAM, zat laptop, layar pada laptop, terus resolusi layar dan hard disk, SSD dan GPU gitu. Untuk keterangannya itu sendiri di sini berbagai macam keterangan gitu. Dan nanti ketika kita memilih sebuah inputan
dalam menginput sebuah klasifikasi sebuah laptop akan ditampilkan dengan prediksi harga sesuai yang kita pilih gitu, dan nanti bakal mengeluarkan output dalam prediksi harga laptop itu sendiri. Oke, next. Ini siapa yang jelasin? Ini siapa nih yang jelasin? Enggak sih, habis ini harusnya langsung masuk program aja gitu. PPT mending masih masuk ke lu aja gitu. Jadi cuman berikut Jelasin adalah dataset aja data gitu. set dari kelompok ini, kayak gitu doang aja sih, gak perlu dijelasin menurut gua mah. Cuman ngasih tahu isi datasetnya, ada company, tipe name, dan lain-lain. Ya War, kamu War, sampai kesimpulan. Berikut adalah dataset laptop yang terdiri dari company, type name, inches, screen resolution, CPU, RAM, memori, GPU, operasi system, weight, dan price. Bahan yang digunakan untuk spesifikasi harga laptop yaitu yang dimana data ini bersihkan sebuah informasi terkait spesifikasi jenis laptop, harga, dan komponen. Metode sendiri yang digunakan adalah metode regresi linear. Model linear regression, algoritma regresi linear adalah jenis aturan classification dan regression pada data mining. Selain linear regression, yang termasuk pada golongan ini adalah support vector machine, logistic regression, dan lain-lain. Analisis regresi linear adalah teknik data mining untuk menentukan bahwa terdapat hubungan antara variabel yang ingin diramalkan dengan variabel yang lain. Berikut ini adalah hasil pengujian menggunakan metode regresi linear. Berdasarkan gambar di atas, untuk total score, R2 score 0.732774484181734. Untuk MAE-nya 0.210178279264 Kesimpulannya, berdasarkan data yang telah diuji, menunjukkan bahwa untuk mengklasifikasikan harga sebuah laptop bisa dilihat pada fitur-fiturnya. Fitur yang paling mempengaruhi price range laptop adalah tipe laptop sendiri. Dari model yang digunakan, yang paling akurat adalah model regresi linear. Baik, mungkin di sini saya akan menunjukkan program menggunakan aplikasi Jupyter. Nah, ini dimana di sini kita perlu mengimport NumPy, Pandas, dan Matplotlib untuk mempermudahkan kita mengolah data dan memvisualisasikan data. Juga
data frame kita tarik atau upload dataset kita, yaitu di sini kita menggunakan dataset laptop. Lalu kita tampilkan isi dari datasetnya. Sebelumnya kita mendapatkan dataset ini dari website kaggle.com. Nah, setelah datasetnya ditampilkan, di sini kita menampilkan info detail daripada dataset kita, di mana info yang diberikan di sini bisa menunjukkan data-data kita ini tipenya apa saja. Ini bisa dilihat di sini ada float, integer, dan objek. Lalu lanjut, di sini ada mencari duplikat data. Di sini ada 0 data yang duplikat. Lalu kita lanjut juga. Di sini ada penghilangan GB pada RAM dan kilogram pada weight. Itu suatu proses untuk merubah tipe data menjadi float, supaya bisa berubah datanya menjadi float. Lalu kita info lagi, maka datanya sudah berubah menjadi float. Selanjutnya import Seaborn untuk visualisasi data. Kalau kita lihat di sini banyaknya company yang menjual laptop di pasaran itu, dan lainnya ada Lenovo yang paling tinggi, lalu disusul Dell, HP, Asus, dan lain-lain. Dan untuk company yang menawarkan harga laptop yang paling mahal itu ada dari company Razer, lalu disusul LG dan sebagainya. Dan jenis laptop yang banyak diperjualkan itu tipenya adalah notebook, disusul gaming, ultrabook, dan sebagainya. Nah, di pasaran juga yang diperjualkan banyak sekali laptop yang mempunyai 16 inci, layar 16 inci, lalu disusul dengan 14 inci, 18 inci, dan 12 inci. Oke. Nah, banyak juga dari pasaran laptop diperjualkan itu tidak mempunyai fitur touchscreen. Lebih dari 100 laptop yang diperjualkan itu tidak mempunyai fitur touchscreen. Sedikitnya laptop yang memiliki fitur touchscreen, sekitar 200. Nah, namun laptop yang memiliki fitur touchscreen ini bisa meningkatkan harga daripada laptop itu sendiri. Oke. Dan ini adalah CPU yang banyak diperjualkan di pasaran. Di antaranya ada Intel Core i7, Intel Core i5, ada Intel prosesor, Intel Core i3, dan AMD prosesor. Yang paling tinggi di sini ada Intel Core i7, dan Intel Core i7 ini adalah
CPU yang paling tinggi. Maka dari itu harga dari Intel Core i7 ini yang paling tinggi. Disusul Intel Core i5, AMD prosesor, Intel Core i3 dan Intel prosesor lainnya. Selanjutnya ada RAM dari laptop. Rata-rata laptop diperjualkan dengan RAM 8 GB. Lebih dari 600 laptop diperjualkan dengan RAM 8 GB. Kapasitasnya 8 GB. Lalu selanjutnya diikuti dengan 4 GB, 16 GB, 6 GB dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini laptop yang diperjualkan dengan RAM 64 GB bisa meningkatkan harga dari laptop itu sendiri. Semakin besar RAM yang disediakan, semakin tinggi juga harga dari laptopnya. Nah, berikut ada GPU dari laptop yang diperjualkan. Ada 3 jenis GPU, ada Intel, AMD, dan Nvidia. Di sini GPU yang paling berpengaruh untuk harga suatu laptop adalah Nvidia. Nvidia bisa menembus 6.000 di sini. Harganya lebih mahal ketimbang Intel dan AMD. Lalu di pasaran juga banyak laptop yang menggunakan sistem operasi Windows 7 dan macOS. Kedua sistem operasi ini paling banyak ditemui di pasaran jual beli laptop ya. Nah, lalu di sini ada sistem operasi yang bisa mempengaruhi harga daripada laptop sendiri. Itu ada Windows. Di sini Windows bisa memperoleh rata-rata sekitar 6.000. Lalu sistem operasi lainnya seperti Linux atau tanpa sistem operasi itu belum cukup untuk mempengaruhi daripada harga laptop itu sendiri, hanya mencapai kurang dari 4.000. Lalu Mac ini yang paling tinggi bisa mencapai 80.000. Berat dari laptop di pasaran juga banyak laptop yang disediakan dengan berat sekitar 1 kg. Lalu disusul 0,8, lalu 0,6, 0,4, 0,2, 0,1. Nah, berat daripada laptop ini juga bisa mempengaruhi dari harga laptop itu. Semakin ringan laptop itu bisa membuat harga laptop itu semakin tinggi. Dari data yang disajikan, kita coba untuk prediksi menggunakan linear regression. Di sini mendapatkan skor 0,807, tingkat akurasinya
Lalu kita bandingkan juga dengan model yang lain, ada ridge regression, cluster regression, KMN, decision tree, SVM, random forest, extractress, ada boost, gradient boost, XGBoost, routing regression, stacking. Banyaknya dari model yang kita gunakan untuk perbandingan ini, selain linear regression yang akurasinya tinggi, ada juga dari voting regressor, yaitu mencapai 0,890 akurasinya. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, setelah kita olah datanya, kita ekspor hasil dari datanya menggunakan pickle, lalu kita save and checkpoint. Mungkin selanjutnya kita olah di menggunakan Visual Studio Code yang akan dijelaskan oleh Nabil. Boleh Nabil dilanjut? Iya. 2,000 years later. Ya, terima kasih Sultan udah menjelaskan secara singkat ya. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi linear regression melalui VS Code-nya ya. Jadi di sini saya sudah membuat filenya. Kita langsung buka saja di terminal. Kita buka saja. Nah, dari linear regression sendiri itu aplikasi awalannya adalah app.py ya. Nah, di app.py ini kami menggunakan framework website atau framework HTML yang ada di Python menggunakan framework Streamlit. Jadi kenapa kami menggunakan Streamlit ini? Yang pertama, framework itu memudahkan pengerjaan bagian websitenya. Yang kedua, kami tidak perlu memikirkan HTML-nya bagaimana. Nah, terus kita hanya memikirkan bagaimana caranya data tersebut bisa diinputkan. Jadi sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah mengimport frameworknya Streamlit menjadi ST, terus import pickle-nya untuk mengencode kode yang tadi, model yang tadi, terus NumPy. Nah, di sini kita mengimport modelnya dulu. Nah, di sini pakai pipe, variable pipe, terus pickle load open, buka yang pipe PKL tadi, terus yang ada df juga sama. Terus di sini set page config ini adalah konfigurasi untuk halaman title dan lain-lainnya gitu ya, seperti icon, title gitu. Nah, baru di sini kita memilih ada titelnya. Jadi di halaman pertamanya ada title, prediksi harga laptop. Terus merek laptopnya di select box. Ini juga tipenya di select box juga tipenya. Nah, ini df tipe name, jadi langsung ngambil dari database-nya. Dari CSV-nya. Nah, ini pilihan RAM-nya dalam satuan gigabyte, ini ya, satuan integer jatuhnya. Terus beratnya, weight, berat laptop, touchscreen atau tidak. IPS itu layar untuk khusus MacBook ya. Ketajaman layar gitu, iya atau tidak. Terus ukuran layarnya seperti apa, resolusinya dari 1080 sampai 4K. Nah, ini CPU-nya, ada CPU brand-nya seperti Intel, AMD gitu ya. Nah, ini HDD-nya dalam satuan integer juga. SSD juga satuan integer. Nah, ini CPU-nya pilihan untuk Nvidia atau AMD. Terus OS-nya ada banyak ya. Nah, di sini setelah
kita tampilkan datanya secara dinamis gitu ya. Nah, habis itu kita dibuatkan statement if ya. Ya, di sini statement if ini untuk button. Jadi setelah buttonnya ditekan, nanti button prediksi harga laptop akan menjalankan scriptnya. Nah, ini touchscreen. Jadi kalau touchscreen-nya iya, yang ini, touchscreen-nya iya, berisi array iya, baru tandanya 1. Kalau tidak 0. Gitu. IPS juga sama. Nah, kalau sudah, ini dari variable xres diintegerkan dari resolution di split x-nya di array 0. Yang y res-nya sama di split lagi di array 1-nya. Nanti kalau sudah di PPI, ini x res-nya namanya tuh dipangkatkan 2 kali. Di IRS-nya juga dipangkatkan 0,5 dibagi screen size, nanti di query. Nanti np array, object array, company type ini digabung dari semua input, nanti dihasilkan jadi di reshape gitu ya. 1:12. Nanti kalau sudah dikeluarkan hasilnya, prediksinya dari pipe predict ini, yang pipe predict di query yang datanya semuanya nanti di-explode, nanti diintegerkan, habis itu dijadikan string gitu. Itu contoh aplikasinya seperti ini. Sebentar, saya tadi sudah mengupload di Heroku. Sebentar, saya save dulu. Oh, ini. Nah, ini setelah saya upload ke Heroku, kita open app saja. Nah, ini linknya prediksi harga laptop .herokuapp.com. Nah, ini hasil dari Streamlight dari framework. Dan di sini kita bisa pilih mereknya apa, ultrabook atau bukan gitu ya, workstation. Contoh kolomnya sama seperti dijelaskan sebelumnya gitu ya. Kita contohkan saja, misalnya di sini 2, berat laptopnya 1 kilo ya, satuannya kan float, screen-nya tidak, IPS tidak, ukuran layarnya 1, resolusi layarnya sekian, Intelnya i7, i5, ini satuan HDD-nya berapa, SSD-nya berapa, GPU-nya Intel, Mac-nya Mac OS ya, soalnya tadi Apple, kita prediksi saja. Nah, setelah diprediksi harganya adalah $55.000 gitu ya, ini satuannya hanya prediksi gitu. Mungkin sekian dari presentasi saya dan kelompok saya mengenai prediksi harga tentang harga laptop. Kita penutup saja paling ya. Terima kasih telah menonton semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.